Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, tak takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia, selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteguhku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Oh Yesus, Kau berjanji semua yang ikutmu, Kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, Ku berjanji melayani Engkau, beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah menjadi penyelamat kami yang sempurna, yang telah membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Dengan darahnya dosa kami dapat dihapuskan. Kami bersyukur juga selain Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, Engkau memberikan kami panggilan untuk melayani Engkau. Kiranya dapat kami lakukan seperti yang sudah dengan setia dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tolonglah kami dalam persekutuan di pagi hari ini, sebelum pembesukan dan pengabaran Injil, agar firman-Mu, Roh-Mu selalu menyertai kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita baca dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ayat 56 saya, 78 PI Rudi, 9 PI Jakaria, 10-11 PI Juliminnya. Ibrani pasal 12 ya, ayat 5 sampai 11. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Saya mulai. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai putraku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar, mengerotan orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya,
dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Kita bersyukur bahwa setelah kita percaya Yesus, kita diangkat ya menjadi anak-anak Allah, di mana anak-anak Allah itu ciri khas utamanya adalah semua dosa-dosa kita itu sudah ditanggung Yesus. Ya, tidak ada lagi hukuman untuk semua dosa kita. Nah, kalau kita melihat ya, hukuman dosa itu hanya dijatuhkan kepada mereka yang tidak percaya Yesus. Nah, yang ada dari pembacaan kita tadi itu adalah Allah mendidik. Mendidik dalam bahasa Yunaninya itu paidia. Dari kata paidia kita dapat terjemahkan sebagai mendidik anak. Ya, paidogogos ya, itu diterjemahkan sebagai kata pendidikan ya. Bahkan di pemerintahan ada departemen pendidikan, organisasi juga ada bagian pendidikan. Nah, kalau kita melihat ya bahwa kata mendidik ya, di dalam pembacaan kita tadi itu diterjemahkan dengan begitu banyak kata. Coba lihat ya, ia menghajar, ia menyesah, dan seterusnya kan. Itu kata-kata kalau kita lihat dalam bagian A, ajaran Alkitab Perjanjian Lama itu dicantumkan di kitab Ayub dan Amsal 3. Ya, coba kita buka Amsal 3 ayat 11-12 ya. Amsal 3 11-12 dan juga Ayub 5 ayat yang ke-7 itu ajarannya sama. Ya, Amsal 3 ayat yang terkenal itu di pasal 3, janganlah tergantung ya, kepada apa yang menjadi kepandaian kita, tetapi ayat 11, hai putraku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Bahkan dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Yang mendapatkan hikmat itu mendapatkan didikan, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi itu yang pertama ya, bahwa Perjanjian Lama ajarannya adalah Bapa kita di sorga itu mendidik kita. Itu yang pertama. Nah, itu yang kedua sebagai bukti ya bahwa orang percaya adalah anak-anak Allah. Karena kalau kita lihat ya kata Bene Israel, ya, putra-putra Israel. Kalau di kitab Amsal itu kan begitu banyak kata hai putraku. Pasal 3 ayat 10. Ya, 3:10. Maaf ya, 4:10 hai putraku, begitu banyak kata hai putraku sehingga disebut sebagai apa? Bahasa Ibraninya Beni ya. Beni. Kemudian yang ayat 9 pembacaan kita tadi, selanjutnya ayah yang asli pasti kita diberi pendidikan, ganjaran, rotan ya. Ini menjadi problem di dunia barat. Ada seorang menulis buku ya, jangan merotani anak. Padahal waktu dia diwawancarai oleh wartawan, dia tidak melakukannya loh. Dia mengatakan dia merotan anak karena dikatakan oleh Amsal, ya, rotanlah anakmu supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Dan kita lihat di sini sebenarnya ya kalau dirotan, ditegur itu pasti apa? Datangnya dari Bapa kita yang asli. Ya, sedangkan kalau kita melihat di ayat yang ke-8, kalau kita dirotan, diganjar, itu kita bukan anak-anak gampang. Ya, bahasa Inggrisnya tuh keras sekali loh. Bastard.
Apa tuh bastard? Ya, terjemahannya keras sekali dalam KJV. Bastard. Bastard itu artinya bapaknya bukan bapaknya. Paham ya? Jadi istilahnya itu mamanya selingkuh, terus anak orang lain yang dilahirkan. Ya. Bahasa Inggrisnya sangat keras ya, bastard. Begitu keras ya. Jadi kita ini karena dibeli dengan darah Yesus, pasti ya kita adalah anak-anak Allah. Nah sekarang yang terakhir, apa tuh dampak langsung ya, dari yang disebut cambuk rotan koreksi. Jadi waktu dicambuk pasti mendatangkan apa yang namanya duka cita ya, seperti yang kita pelajari di Sungai Raya Dalam kan, dalam 2 Korintus, 1 Korintus ya, duka cita yang mendatangkan keselamatan, duka cita yang mendatangkan perbaikan. Karena setiap kita bersalah, kita ditegur itu pasti ya kita sedih ya, seperti Petrus pertama dia mengatakan dia ingin mati untuk Yesus, tidak takut dipenjara untuk Yesus. Tapi akhirnya bagaimana? Dia menyangkal Yesus 3 kali, dan waktu terakhir kali dia menyangkal, sebelum dia sadar, sebelum ayam berkokok, begitu berkokok dia ingat. Waktu dia ingat apa yang terjadi? Yesus sedang memandang Petrus kan, baru dia ingat ya kata-kata Yesus. Jadi kita tahu ya bahwa pendidikan, teguran itu adalah satu dari aspek kehendak Allah yang bersifat apa? Permisif. Dia mengizinkan kita ya kadang-kadang untuk berbuat salah. Tapi kesalahan yang kita buat, dosa yang kita buat, kalau kita bertobat, mendatangkan pendidikan. Kamu baca Mazmur 51. Daud berzinah, ya kan? Membunuh. Tapi akhirnya apa? Dia bertobat dan dia menulis Mazmur 51, ya dia tidak malu mengaku dosa karena dosanya dihapus. Dan dari peristiwa Daud ada satu pelajaran teologi yang penting. Apa itu? Anak hasil perjinahannya itu masuk surga atau masuk neraka? IJP. Ada perjinahan. Masuk surga kalau saya. Anak hasil perjinahan yang lahir dan Tuhan mencabut nyawanya. Dari Rudi gimana pendapatnya? Kalau dia belum bisa membedakan adil dan adil. Ya, itu menurut Alkitab di kitab Yunus 4 ya. Anak-anak yang belum bisa membedakan bagian kiri, bagian kanan itu dosanya sudah ditanggung Yesus. Contohnya apa ya? Contohnya yang pertama itu waktu Yesus lahir kan, ada bayi umur berapa? 2 tahun yang dibunuh kan oleh Herodes. Kita percaya semua itu adalah mereka yang sudah dosanya dihapus Yesus dan mereka ada di surga. Nah, Daud ya ketika anaknya ini lahir, anaknya sakit kan. Dia berdoa, dia nggak mau makan, dia berpuasa. Sampai orang beritahu pada Daud, anaknya mati. Nah begitu anaknya mati, apa yang dia lakukan? Dia mandi, dia makan. Dan dia berkata, memang anak ini tidak akan lagi kembali kepadaku, tapi aku akan pergi berjumpa dengan dia. Artinya anak ini sudah di Firdaus. Ya, jadi kita bersyukur, walaupun kita berbuat salah, berbuat dosa, Yesus ingin mengajar kita dari kesalahan kita. Paham ya? Makanya dalam doa Bapa kami kan selalu ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Artinya begini, kalau kita diampuni Tuhan, kita juga siap mengampuni orang. Betul nggak? Ya, seperti orang yang berhutang 10.000 talenta, sudah dihapus hutangnya dan dia tidak mau mengampuni kawannya yang berhutang hanya 50 keping uang. Dia nggak mau. Jadi yang pertama ya, kalau kita diampuni, kita mau berbelas kasihan pada orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita salah, Allah punya apa? Cara untuk mengajar. Contohnya anak-anak yang mati ya sebelum mereka bisa tahu yang mana yang baik dan jahat, itu langsung diampuni Tuhan. Walaupun kesalahannya oleh siapa? Herodes kan? Herodes jahat membunuh mereka, tapi dari situ kita dapat pengajaran. Nah, dari mana lagi ya waktu murid Yesus tidak membawa roti kan? Kenapa Yesus tak ingatkan mereka waktu mereka lupa membawa roti? Dengan peristiwa itu Yesus mengajarnya, waspadalah terhadap ragi dan roti ya
Herodes ya, dan lain-lain ya. Nah, kita lihat ya. Pembinaan, pelatihan itu satu dari aspek kehendak Allah yang disebut permissive will of God. Kalau kita dicambuk seperti Yunus, kesalahan Yunus membuat pengajaran Yesus akan dikubur ya 3 hari. Itu kan kesalahan Yunus, ditelan dengan ikan. Jadi setiap hal yang buruk ya Allah bisa membalikannya menjadi baik. Nah, kalau kita lihat kenapa instruksi teguran itu diberikan kalau kita bandel ya, 2 Timotius 2:25. Kalau kita memberontak 1 Korintus 5:5. Kemudian pendidikan itu mahal karena orang tua akan mengirim anaknya ke sekolah atau dengan guru les ya, Kisah Rasul 7. Kemudian satu dari 7 karunia di Roma 12 itu adalah mengajar. Paham ya? Kalansam, khotbah, layan, ajar, nasihat, sumbang, atur, dan murah jantung. Jadi satu karunia kita mengajar. Jadi orang Kristen itu ya dilatih, dididik, diajar supaya tetap berjalan di jalan kebenaran. Kemudian kalau kita melihat ya kenapa penganiayaan itu Allah izinkan kepada orang percaya. Ya, supaya melaluinya kita bisa belajar banyak. Bahkan Paulus diberi duri dalam daging ya, Galatia 4:14. Supaya dia jangan sombong. Jadi kalau kita lihat ya bahwa hukumannya, kalau kita lihat ya, bagi Tuhan Yesus itu dituduhkan sebagai penjahat karena untuk menanggung ya, dosa-dosa kita. Kemudian di perikop yang sama bahwa kita bukan ya, anak-anak gampang, artinya kita sudah percaya. Orang yang tidak percaya mendapatkan ancaman hukuman. Kalau kita baca di Ibrani 12 ya, ayat 16, ayat 17, ayat 18, ayat 20, ayat 22, ayat 25 sampai ayat 29, 30 itu adalah ancaman hukumannya kepada mereka yang tidak mau percaya Yesus. Nah, pada saat seperti apa ya orang Kristen itu dididik di rotan. Kalau kita tidak mau mendengar, kalau kita tetap ya, mau melakukan kejahatan walaupun sudah ditegur, kita mencobai Tuhan, ya, kita meninggalkan Tuhan, kemudian menolak didikan, ya, saat kita perjamuan kudus tidak mau memeriksa diri di dalam 1 Korintus 11 ayat 32. Yang terjadi apa? Banyak orang di gereja Korintus yang sakit, yang lemah, bahkan ada yang mati. Ini yang penting ya. Tuhan mengizinkan orang Kristen mati supaya dia tidak berdosa lagi. Itu di 1 Korintus 11. Kalau kita tetap keras kepala ya, ataupun ya, orang menabur dalam daging, mengumbar hawa nafsu walaupun sudah percaya Yesus. Jadi kalau kita melakukan penyimpangan, kita perlu pengajaran dan koreksi. Ini ajaran yang diulang-ulang di Ibrani pasal 12. Bahkan dalam Wahyu kan, pasal 3 ayat 19. Ini juga diulang Yesus kepada gereja yang menerima surat. Mari kita lihat dan kita baca sama-sama. Wahyu 3:19. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur. Ya, 3:19. Supaya apa? Kita bertobat. Wahyu 3:19, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah jantungmu dan bertobatlah. Jadi kalau orang ditegur tidak mau bertobat, ya Tuhan akan membuat bagaimana? Ya, kematian bisa terjadi pada orang yang bersangkutan. Nah, kalau untuk perjanjian lama kan kita lihat ancaman hukuman kepada mereka yang tidak mau taat bisa berupa perang, pencambukan. Jadi kalau kita mau bertobat diwajibkan puasa ya. Seperti Daniel mengaku dosa di kitab Daniel 10 ayat 2 sampai 12. Dia berpuasa, dia mengaku dosa, bukan untuk dirinya loh, tapi untuk nenek moyang orang Israel, baru untuk diri sendiri. Kita kalau berbuat yang tidak baik bisa menderita, bisa kena lapar, kalau salah tertangkap mencuri bisa kena denda,
kemudian bisa ditawan, bisa dicambuk, kemudian dihakimi, kemudian penyakit dosa bisa ditimpakan ya kepada orang yang tidak mau bertobat. Seperti 1 Korintus 11 ayat 32, orang yang tidak bertobat tetapi tetap memaksa mengikuti perjamuan kudus itu dibuat lemah, sakit, bahkan mati. Jadi ajaran Alkitab tentang teguran Bapa jangan diremehkan, itu dari perjanjian lama. Kenapa kita ditegur, kenapa kita dihajar, kenapa kita dirotan, itu bukti bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Cambuk koreksi dan edukasi itu bukan hukuman, ya, tetapi pendidikan, instruksi supaya kita berbalik ke jalan yang benar. Ada dampaknya nggak? Ada dampak langsung. Dampak langsung itu apa? Kita jadi sedih. Nggak ada orang yang salah ditegur dia senyum-senyum gitu ya. Nggak ada, pasti sedih. Supaya kita berubah. Cambuk koreksi itu membuat kita bisa hidup kudus. Ya, kalau kita hidup kudus, kita bisa melaksanakan pekerjaan Tuhan. Itu satu dari banyak latihan ya, yang kita terima dari Tuhan kita. Ada pokok doa apa dari P.I. Rudi? Akan penginjilan dan Tiga kali pelayanan hari ini, pelayanan besok. Juli sama juga doakan untuk masukin penginjilan. Saya bersyukur karena Tuhan yang menentukan segala peristiwa yang terjadi di hidup kita. Ya. Memang waktu kita libur, kita tidak libur karena sibuk dengan sal kan. Dan pada saat mau istri saya punya rencana berobat ke Kucing, ternyata dokternya hanya bisa memeriksa kemarin ya tanggal 11. Padahal kita sudah masuk dan kita harus sudah melayani. Jadi Tuhan mengatur bahwa Elnatan karena kelas 3 itu ulangan akhir sekolah. Tidak ada lagi UN kan, ulangan akhir sekolah. Jadi dia libur seminggu. Dengan demikian dia bisa menemani istri saya untuk berobat ke Kucing. Memang ada kemungkinan ya seperti kata operasi ya. Jadi dia dibius total. Setelah dibius total itu dikembalikan itu bagian yang katanya agak ceucan, robek. Itu sangat sakit. Tapi bisa juga di Pontianak katanya hanya dengan disuntik. Tapi dokter setelah memeriksa MRI mengatakan harus dilakukan seperti tindakan operasi. Kita bersyukur sudah selesai, itu pun karena berkat dari saudari Asan, karena dia memang kenal baik dengan dokter ini. Dokter ini masih di luar negeri, dia bisa kontak, dia bisa atur. Yang kita takutkan itu biasanya MRI itu antrinya panjang, tapi karena sudah diatur sebelumnya bisa selesai pada kemarin dan hasilnya bisa langsung dibaca. Kita bersyukurlah Tuhan yang memimpin. Kalau tidak ada halangan, hari ini akan discharge. Kemudian besok kebaktian jam 8 di Kalvari Getsemani Kucing. Jam 10 mereka naik taksi balik ke Pontianak. Dan kita bersyukur di sana ada saudara Jeremy, kemudian saudari Stefani dan Aho ya, yang ke rumah sakit. Bahkan tadi malam yang jaga istri saya itu Stefani. Elnatan ya dia pulang tidur di hotel. Ya, kita bersyukurlah Tuhan yang berbuat kebaikan untuk kita. Karena memang harus cepat. Tidak mungkin ya dia tidak ditreatment balik lagi ke sini sakit lagi kan. Jadi harus ditempuh resikonya seperti itu. Sekiranya Tuhan menyembuhkan secara tuntas. Pokok doa, doakan untuk minggu depan yaitu persekutuan remaja hari Selasa, Jumat, kebaktian Jumat Agung. Kemudian tanggal 1 ada piknik ya. Dan bulan ini kita juga harus rapat. Bulan April kita doakan. Kita doakan juga untuk PBG yang belum ada beritanya. Kemudian kita doakan desain untuk SMP, SMA itu juga belum. Harusnya sudah mereka siapkan. Ternyata mereka agak lambat dalam hal pekerjaan kantor atau CCH ini. Sudah banyak gambar yang ditagi-tagi dia kan William, mereka belum siapkan. Kerjanya secepat karena mereka memang orang lapangan, tapi dukungan kantornya tidak sekencang
kerja mereka di lapangan. Ya, kita doakan. Kita juga doakan untuk Indonesia yang sekarang sedang mengalami banyak hal ya, ekonomi dan sebagainya, khususnya untuk anggota gereja kita yang kita tahu ya masih bekerja di Kamboja. Tuhan berbelas kasihan supaya mereka bisa kembali seperti Yordi dan Niki ya, bisa mendapatkan kerja yang baik, ya, tidak lagi ya kembali ke sana. Mari kita buka suara, kita berdoa. Nanti kita kalau Tuhan izinkan kita membesuk tempat yang dekat ASEAN ya. Belum pernah kita ke rumah dia. Kemudian Ibu Bungkuk itu. Sudah lama kita tidak datang ke rumah dia. Kemarin saya lihat dia jalan kaki, naik pakai payung dari arah SS balik ke Nurul Huda. Ya, kita doakan. Kita juga bisa PI di daerah Nurul Huda nanti. Lahir setelah itu kita bisa balik kunjungi saudara senior Bong ya. Kita doa bersama-sama kalau tidak ada tambahan. Mari. Bapa di surga, kami kembali berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang menjadi suri teladan kami, menjadi contoh kami bagaimana kami harus menjadi anak-anak-Mu yang baik. Kami bersyukur Bapa untuk persekutuan para hamba-Mu sebelum kami melayani Engkau di hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk bernyanyi memuji Engkau. Kami juga membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami bersyukur untuk pimpinan Engkau kepada kami semua. Pimpinan Engkau kepada keluarga PI Rudi, PI Jakarya, PI Julimin, dan juga hamba-Mu. Bahkan Engkau memimpin istri hamba-Mu dapat diobati di Kucing. Bapak, kami berterima kasih untuk 4 gereja yang sudah Engkau dirikan. Kami berdoa agar pelayanan besok, baik kebaktian pagi, kebaktian petang, di 3 tempat kiranya nama-Mu dimuliakan. Semua pelaksanaannya, baik penjemputan, pengantaran, dan juga pelayanan dalam gereja, yaitu pemimpin kebaktian, bahkan juga penerjemah, pengkhotbah penerjemah, guru sekolah minggu, pianis, teknisi, penjaga keamanan, kiranya semua Engkau sertai. Bahkan kebaktian petang di sini dan juga di Serdang dan di Siantan, Engkaulah yang menolong agar lebih banyak orang percaya Yesus. Yang malas ke gereja, Engkau berikan dorongan supaya mereka bertobat dan rajin datang ke gereja. Kami berdoa untuk pelayanan di bulan ini, yaitu persekutuan remaja, kemudian kebaktian Jumat Agung, piknik, rapat pada akhir bulan. Kami juga mau berdoa menyerahkan pembangunan SKC untuk desain SMP SMA, PBG. Kami juga berdoa untuk pendaftaran TK, SD, supaya Engkau tingkatkan jumlah anak yang mendaftar. Dan guru-guru yang akan direkrut, Engkau juga yang memimpin. Kami menyerahkan Bapa untuk acara kami selanjutnya, yaitu membesuk dan mengabarkan Injil, supaya kami bisa membawa firman-Mu dan Injil-Mu, dan Roh-Mu bekerja, sehingga mereka bertumbuh rohani dan bisa percaya Yesus. Demikianlah doa kami. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you. Pak Dirjen kan